きなものは強いやつ。弱。さくらはるかだ。ヘドが出る。Acara festival musim panas di area Seastorm sudah berakhir dan Sakura sudah pulang ke rumah dan dia lalu tidur. Setelah keesokan hari, di saat Sakura bangun tidur, Sakura masih kepikiran tentang ucapan Togam saat itu. Kamu dapat memulainya di sini dengan memikirkan apa yang ingin kau lakukan saat ini. Apakah kamu punya keinginan atau mimpi? Dan dari situ Sakura memikirkan sebuah harapan atau hanya mimpi. Karena Sakura sudah suka dengan tempat itu dan juga ingin tinggal di situ. Dan Sakura berharap bisa selalu berada di situ bersama para teman-temannya. Dan juga bukan hanya dengan teman-teman Furin saja, melainkan bisa bersama dengan orang-orang Robo Ichisa, Seastorm, dan juga Gravel. Namun itu masih membuat Sakura bingung. Padahal sudah menghabiskan waktu Sakura bersama mereka. Dan yang jadi pertanyaan, bisakah Sakura terus melindungi semua orang dari ancaman luar? Tapi jika Sakura melakukan itu, Sakura akan seperti Umemiya. Sakura pun tambah bingung memikirkan cara Sakura sendiri agar tak seperti Umemiya. Namun tiba-tiba Sakura malah lapar. Uruse! Sakura lalu bergegas ke kafe Potos saja. Sesampainya di kafe Potos, ternyata tutup sementara hari itu. Karena kafe Potos tutup, Sakura lalu ingin mencari tempat makan lain. Namun tiba-tiba Sakura yang masih berada di depan pintu kafe itu dibuat melayang ke belakang seketika. Dan ternyata itu adalah Kotoha yang membukanya, meminta untuk Sakura jangan pergi. Melihat Sakura terjedot pintu itu, Kotoha lalu mengatakan, sayang, maaf ya. Dan setelah beberapa saat, Sakura lalu diajak masuk ke dalam kafe saja. Melihat makanan banyak sekali, itu membuat Sakura kaget. Menanyakan, buat apa ini ya? Kotoha lalu memberitahu, bila di panti asuhan ada anak baru. Jadi makanan itu untuk pesta penyambutan yang berlangsung hari itu. Dan karena Kotoha punya oven besar di kafe itu, jadi Kotoha ditugaskan untuk memasak banyak hal. Dan semua masakan sudah siap. Tapi Kotoha masih mengemas semuanya ke dalam kotak. Dari situ Kotoha meminta ke Sakura untuk membantu mengemas. Karena sebentar lagi makanan itu akan diambil. Hah? Sakura menjawab, tapi aku kelaparan. Kotoha pun lalu memberikan sebagian makanan itu untuk Sakura makan. Dari situ Sakura nurut saja akan membantu. Dan tiba-tiba bel kafe berbunyi. Dan ternyata itu adalah Umemiya. Dia datang untuk mengambil makanan itu. Kotoha dengan kesal meminta waktu 5 menit lagi untuk mengemasnya. Umemiya yang melihat itu Sakura lalu menanyakan, "Hei Sakura, apakah itu kamu? Kamu membantu kami. Makasih ya." Sakura menjawab, "Itu bukan apa-apa. Itu adalah pertukaran aku dapat sarapan dari sini." Umemiya pun lalu tersenyum dan mengatakan, "Jadi begitu. Tapi kamu Sakura sebaiknya ikut kami ke pesta penyambutan." Mendengar itu Sakura semakin kaget dong. Kenapa aku? Aku nggak ikut, Cok. Tapi itu membuat Sakura berpikir, di samping itu panti asuhan adalah, itu berarti pergi ke tempat yang sama yang saat Umemiya ceritakan kepada Sakura. Umemiya masih membujuk Sakura, mengatakan bila di pesta lebih banyak orang, itu akan tambah menyenangkan. Itu pun membuat kaki Sakura sampai di pipi Ume. Namun Ume dengan begitu masih menanyakan lagi ke Kotoha. Bukankah Kotoha juga berpikir begitu? Karena Umemiya ingin membawa Sakura ke pesta. Kotoha yang melihat mata Ume lalu setuju dengan Umemiya.
Sakura pun hanya bisa pelongo-pelongo saja. Kotoha lalu memberikan sekotak makanan lagi ke Sakura jika Sakura bersedia ikut. Tapi tunggu dulu, Be. Dan Anim mengucapkan terima kasih buat yang sudah nyawer ya. Dan setelah beberapa saat, mereka sudah tiba di panti asuhan Furin. Dan ternyata Sakura juga ikut. Anak-anak panti pun sangat senang dengan kedatangan Sakura. Anak-anak panti pada menanyakan, kenapa rambut Sakura hanya setengah yang putih? Apakah meniru Umemiya? Dan anak yang lain juga menanyakan, apakah Sakura berteman dengan Umemiya? Namun, anak kecil yang sudah berada di pundak Sakura itu pengen pipis. Tapi untung saja Umemiya mengambil anak itu. Sakura pun hanya bisa bengong saja. Kotoha lalu menyuruh anak-anak untuk cuci tangan. Setelah anak-anak pergi, Sakura lalu mengatakan dalam hatinya, Umemiya begitu gembira. Aku pun ingin ikut serta dan datang jauh-jauh ke sini. Tempat ini jauh lebih bahagia dari yang kukira. Disinilah Umemiya tumbuh. Dan inilah di mana Umemiya memulai karirnya. Apalagi Kotoha juga berasal dari panti ini. Namun tiba-tiba Sakura dibuat kaget lagi. Dia dirangkul oleh bapak pengasuh, mengucapkan selamat datang ke Sakura. Dan dia juga sudah tahu bila itu Sakura, karena Umemiya dan Kotoha banyak membicarakan tentang Sakura. Sakura pun hanya pelongo-pelongo lagi, menanyakan, kamu siapa ya? Kotoha dari kejauhan lalu menanyakan, apakah di tangan sensei itu adalah bit? Bapak pengasuh itu lalu menjelaskan, bila itu hanya minuman yang non-kalori dan juga non-alk. Karena penyambutan anak baru, maka menurut bapak pengasuh patut untuk dirayakan dengan dia meminum itu. Bapak pengasuh yang melihat masakan Kotoha juga tak lupa mengatakan terima kasih kepadanya. Namun tiba-tiba terdengar ucapan yang sangat keras. Sudah cukup, berhenti menggangguku. Beberapa kali harus aku katakan, aku tidak butuh semua itu. Tinggalkan aku sendiri. Dan ternyata itu adalah teriakan seorang gadis ke orang di depannya. Kemarahan gadis itu masih mengatakan, aku sudah bilang padamu, aku tidak ingin pesta. Aku hanya ingin sendirian. Pergilah. Sembari gadis itu mendorong seseorang yang ada di depannya. Bapak pengasuh yang bernama Yuki melihat itu mengatakan, jadi akhirnya mereka bertengkar. Adik-adik panti juga sampai menanyakan, apakah gadis itu yang datang kemarin? Kenapa dia marah-marah? Kakak-kakak panti lalu menjawab, ya itu dia. Dia sangat baru. Dia hanya belum terbiasa dengan perubahan itu. Mereka semua yang melihat gadis itu marah-marah. Untuk memastikan, Sakura lalu menanyakan ke Umemiya apa yang sebenarnya terjadi. Umemiya lalu mengatakan, Sakura, maaf ya, pesta kita sedang dalam suasana hati yang buruk. Gadis yang berteriak itu namanya Natsuki. Dia baru saja tiba di sini kemarin malam. Dia berani dengan semua orang. Tak peduli siapa yang berbicara dengannya. Kemarin kami bilang dengannya bila kita akan sarapan bersama. Tapi dia bilang, aku tidak. Dan dia lalu mengunci kamarnya. Setiap orang di sini punya masa lalu. Bukankah itu hal yang luar biasa? Melihat seseorang bertindak seperti itu. Menurut sensei, dia belum pernah melihat anak bersemangat seperti itu selain Kotoha. Kotoha yang mendengar itu lalu berekspresi marah. Tapi setelah itu, Kotoha lalu mengambil salah satu kue yang sudah tertata di meja dan lalu berjalan mendekat ke Natsuki. Setelah dekat, Kotoha lalu mengatakan ke Natsuki, namaku Kotoha, kamu apa kabar? Aku sangat senang. Akhirnya bisa bertemu denganmu, Natsuki. Mendengar ucapan Kotoha, Natsuki pun masih marah-marah. Hah? Kamu pikir kamu siapa? Kamu bukan teman.
mundur. Sakura yang mendengar itu mengatakan dalam hatinya, "Hah? Kok tak boleh bilang begitu, anak bodoh? Kamu akan terkena tinju sampai minggu depan tahu." Kotoha yang masih tersenyum dan menyodorkan kuenya tadi lalu mengatakan, "Apakah kamu bisa mencicipinya untukku?" Dan Umemiya juga mendekat. Dia juga membawakan makanan lalu mengatakan, "Dan masih ada lagi, bukan hanya kue. Ada roti, hamburger, spaghetti, sandwich, dan gratin juga." Kotoha itu seseorang master chef yang terbaik di dunia. Semua rasa enak sekali. Oh ya, dan juga semua orang di sini sangat semangat ingin bertemu denganmu, Natsuki. Mereka pun lalu memberi ucapan selamat ke Natsuki. "Halo, bergabunglah dengan kami. Aku harap kita bisa berteman." Umemiya lalu duduk dan menatap Natsuki dan mengatakan lagi, "Jadi ikutlah kami dan kita bisa makan bersama. Kami sekarang menjadi satu keluarga besar." Natsuki yang mendengar itu melamun sejenak dan membayangkan dirinya sendiri. Tapi setelah itu Natsuki lalu membuang makanan yang berada di tangan Umemiya sembari mengatakan, "Pergi ke neraka, kamu dan keluargamu. Tinggalkan aku sendiri. Aku benar-benar membenci hal seperti itu." Mereka semua pun hanya bengong sembari melihat Natsuki. Kotoha yang mengambil makanan yang sudah terjatuh itu lalu mengatakan, "Aku tahu, aku paham bahwa itu membosankan. Kamu dibawa ke tempat yang benar-benar baru, yang tidak kamu ketahui apapun." Natsuki yang masih dengan perasaan marahnya mengatakan, "Jangan bertingkah seperti kamu mengerti." Natsuki pun lalu mengambil kue di tangan Kotoha dan akan dibuang kembali sembari mengatakan, "Kamu dan semua orang di sini, kalian semua hanya..." Namun seketika tangan Natsuki lalu ditahan oleh Sakura. Sakura lalu mengatakan, "Apa yang kamu lakukan, nak? Aku tak peduli. Kenapa kamu marah-marah? Tapi piring yang baru saja kamu hancurkan, apa yang kamu tahu? Berapa banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa semua ini ke sini untuk anak-anak? Aku ingin sekali mendapatkan gigitan. Tapi kamu, adik kecil..." Natsuki yang mendengar itu lalu berusaha melepaskan tangannya. Setelah lepas lalu berlari pergi, mengatakan, "Tinggalkan aku sendiri. Dasar aneh." Sakura mengatakan, "Berani sekali kamu, nak." Kakak Pandi mengatakan, "Kamu tak boleh pergi." Yuki dan Umemiya yang ingin mengejar, namun seketika mereka tergelincir dan terjatuh menimpa Sakura. Mereka semua pun sampai ribut menanyakan keadaan mereka bertiga. Dan kini lalu memperlihatkan Natsuki sudah berjalan di kota. Sembari berjalan, Natsuki membayangkan orang-orang yang berada di panti tadi, mengatakan dalam hatinya, setiap orang dari mereka sangat kasar. Dan bahkan Natsuki masih merasa kesal menendang sesuatu yang ada di jalan. Dan itu sampai membuat sepatunya melayah. Akan tetapi sepatu Natsuki itu mengenai kepala dari salah satu orang sekelompok anak sekolah yang berjalan di jalan bawah. Pria yang terkena sepatu itu lalu berteriak, "Hei, itu mengenaiku." Natsuki yang hanya diam, sekelompok pria itu lalu mendekat ke Natsuki. Setelah dekat lalu mengatakan, "Apa kamu tidak mengerti? Aku sedang berbicara denganmu. Ketika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus minta maaf." Natsuki pun sampai panik. Pria itu lalu mendekat ke Natsuki, seakan ingin memegang Natsuki, mengatakan, "Apa yang orang tuamu lakukan? Apakah mereka tak mengajarimu?" Namun tiba-tiba Sakura datang dan memegang tangan pria itu. Di saat Sakura datang menghentikan pria yang akan memegang Natsuki itu, pria itu lalu menanyakan ke Sakura, Apa masalahmu, bro? Kau muncul tiba-tiba. Kau kakaknya? Kau penjaganya?" Sakura menjawab, "Tidak, aku bukan keduanya. Aku hanya ingin bicara dengannya."
Pria itu mengatakan lagi. Jangan bercanda, akulah orangnya yang punya sesuatu untuk dibicarakan. Sakura mengatakan, aku tahu, aku melihat semuanya. Sembari Sakura melirik Natsuki, mengatakan, murni kesalahanmu. Dari situ, dengan suara lirih, Natsuki lalu meminta maaf. Aku minta maaf. Pria itu lalu tersenyum nyengir. Dan lalu melepaskan tangannya di genggaman Sakura. Mengatakan lagi, oke, tapi parah juga. Kau tahu nggak, bagian yang kena hantaman kaleng itu sakit banget. Biaya rumah sakitnya bakal mahal banget dah. Sebaiknya kau panggil orang tuamu ke sini. Ternyata yang melayang kemarin kaleng ya, Bre. Kirain sepatu Natsuki. Maaf ya. Natsuki yang mendengar ucapan pria itu membuat Natsuki marah bercampur sedih. Sakura yang melirik ke Natsuki. Sakura lalu mengatakan ke si pria itu, hei, apa kau bodoh? Kau baik-baik saja noh. Pria itu pun malah menjadi-jadi. Mengatakan ke Sakura lagi, dia pergi sana. Ini bukan urusanmu. Aku barusan kena di kepala. Ini bisa jadi serius tahu. Sembari pria itu mengayunkan tangannya ke kepala Sakura. Mengatakan, apa? Kau bakal tanggung jawab dan membayar ganti rugi. Sakura pun lalu menangkap tangan pria itu dan dipelintir saja. Mereka semua pun sampai panik. Pria itu yang kesakitan. Sakura lalu mengatakan tepat di telinga si pria itu, dia sudah minta maaf. Maka jangan mengganggu anak kecil. Sekarang kau dan teman-temanmu yang salah. Tapi bila kau tidak berhenti, selagi masih bisa, dan kau masih saja mengganggu dia, urusannya sekarang denganku bukan dia. Mendengar itu, sekelompok pria itu sampai panik. Sakura lalu melepaskan si pria itu. Dan sekelompok pria itu lalu berjalan pergi begitu saja. Dengan rasa kesalnya mengatakan, dasar bocah kurang ajar. Setelah itu, Sakura lalu mengajak Natsuki balik ke panti. Namun, Natsuki hanya diam termenung saja. Sakura yang bingung, tiba-tiba handphone Sakura berbunyi. Dan ternyata itu adalah pesan dari Kotoha. Karena Kotoha juga ikut mencari, Sakura lalu membalas pesan Kotoha, memberitahu bila Natsuki sudah ketemu dan sebentar lagi akan kembali. Namun di saat itu Natsuki hanya duduk dan menangis. Sakura tambah bingung. Setelah itu Sakura lalu mengatakan, hei, kau tak ingin kembali? Aku bilang padanya, kita akan segera kembali. Tapi sekarang jauh lebih lama dari sebentar. Natsuki yang masih hanya duduk dan menangis, Sakura tambah bingung lagi. Setelah beberapa saat, Sakura lalu menanyakan, kenapa kau suka banget sendirian? Dengan Natsuki menangis lalu mengatakan, aku nggak mau ngalamin itu lagi. Dia bilang dia akan kembali. Ibu berjanji, dia bilang akan segera kembali. Tapi dia nggak pernah kembali. Dia nggak pernah. Sama sekali nggak pernah melakukan itu. Aku tahu, aku sudah tahu bahwa dia meninggalkan aku. Jadi, bila aku harus mengalami hal seburuk itu lagi, mendingan aku nggak usah dekat sama siapapun. Natsuki yang terus menangis tambah kencang mengatakan, bila Natsuki lebih memilih sendiri seumur hidup Natsuki. Sakura yang mengerti dari semua ucapan Natsuki. Sakura lalu mengatakan, oh, jadi kau cuma takut ya? Kamu itu sama sepertiku. Natsuki sampai kaget. Apa? Apa? Sakura lalu berjalan mendekat ke Natsuki. Dan lalu duduk di samping Natsuki. Mengatakan, aku mengerti kalau kamu punya pilihan. Sudah pasti kamu lebih memilih untuk bersama seseorang daripada sendirian. Mungkin di sini ada seseorang yang mau tetap bersamaku. Natsuki masih mengatakan dengan keras, kenapa juga aku harus? Aku tidak. Sakura menjawab, bukan begitu. Tapi mungkin kau sangat beruntung datang ke kota ini. Dari situ Sakura lalu bercerita ke Natsuki, sulit banget buat sendiri di kota kecil ini.
Kalau kamu pikir anak-anak Pandi doang yang memaksa, kamu salah besar. Hampir semua orang di kota ini seperti itu. Begitu kamu mengasih celah, mereka bakal langsung mengumpul dan ikut campur urusanmu. Ketika aku pertama kali datang ke sini, aku dulu juga sama sepertimu, gampang banget emosian. Sakura juga membayangkan saat seperti itu dulu. Aku tidak membutuhkan siapapun. Aku tidak ingin terlibat dengan siapapun. Tapi lihat aku sekarang. Aku sekarang sudah terbiasa dengan orang-orang ngeselin kayak mereka. Mereka mencoba peduli padaku dan ikut campur semua yang aku lakukan. Sumpah, ganggu banget. Tapi bahkan aku merasa bersama mereka itu gak seburuk yang aku kira. Sakura pun lalu tersenyum. Dari situ, Sakura lalu mengatakan ke Natsuki lagi, aku tidak tahu seperti apa ibumu, tapi bila pada akhirnya kamu tetap mau sendiri, ya silahkan. Aku mengerti kok, kamu takut, serius. Aku ngerti banget, makanya aku harus bilang ini padamu, belum terlambat untuk membuat keputusan. Jika kamu sudah kenal sama orang-orang di kota ini. Natsuki pun lalu mengingat orang-orang yang berada di panti itu. Akhirnya Natsuki sudah mau diajak pulang ke panti. Dia digendong oleh Sakura. Dan di saat itu, saat Natsuki digendong oleh Sakura, Natsuki mengatakan dalam hatinya, seseorang yang memiliki ekspresi wajah yang begitu kesepian ternyata juga tersenyum bahagia. Aku merasa dia tidak berbohong. Apakah aku juga bisa tersenyum seperti itu suatu saat nanti? Dan mereka berdua yang sudah jalan akan ke panti dan keadaan di panti asuhan. Mereka bertiga, Yuki, Umemiya, dan Kotoha, menunggu Natsuki di depan panti. Yuki mengatakan, mereka lama sekali. Umemiya menjawab, Sakura bersamanya. Kurasa mereka akan baik-baik saja. Tapi ini sudah larut ya. Kotoha seketika kaget melihat Sakura sudah datang. Umemiya lalu memanggil semua orang panti, memberitahu bila Natsuki sudah kembali. Namun Kotoha yang melihat Natsuki digendong itu membuat khawatir. Kotoha dan Yuki lalu mendekat ke Sakura. Kotoha menanyakan apa yang terjadi. Apakah Natsuki terluka? Sakura menjawab bila kaki Natsuki tadi kesemutan dan dia minta digendong oleh Sakura. Masa iya Sakura harus tinggalin dia gitu aja? Mendengar itu, Kotoha lalu menjadi emot batu. Begitu ya. Sakura lalu menyuruh Natsuki untuk turun. Turun sana, kita udah sampai. Sekarang cepat turun dariku. Natsuki lalu turun saja. Kakak-kakak panti dan semua orang juga sangat senang melihat Natsuki kembali. Mengatakan, kamu baik-baik saja. Kami benar-benar lega. Kamu kembali dengan selamat. Yah, selamat datang kembali. Setelah itu, Sakura lalu mengatakan ke Natsuki, hei, Jill, kamu punya sesuatu yang ingin diucapkan kan? Mendengar itu, kakak panti sampai heran dengan Sakura. Sabar dulu Sakura, tidak apa-apa. Natsuki mungkin sudah memikirkan semuanya kok. Dan dari situ, dengan suara lirih, Natsuki lalu mengatakan, aku benar-benar minta maaf. Mendengar itu, mereka semua pada bengong. Kotoha sampai heran, mengatakan dalam hatinya, Sakura, apa yang kau katakan pada Natsuki? Dan dari situ, Yuki lalu duduk dan menatap Natsuki, menanyakan apa Natsuki baik-baik saja sekarang. Natsuki pun hanya ngangguk saja. Melihat itu, semua orang pada senang. Yuki dengan senangnya lalu mengajak untuk melanjutkan lagi pestanya. Mereka semua lalu masuk ke dalam untuk melanjutkan lagi pestanya. Kotoha lalu mengambilkan makanan untuk Natsuki. Dan Kotoha juga mengatakan untuk memberitahu apa saja yang ingin Natsuki makan. Kotoha akan mengambilkan. Dan Yuki dengan senangnya akhirnya
bisa meminum minuman yang dia bawa dengan nikmat. Dan Umemiya juga sampai menawari kembali makanan untuk Natsuki mencobanya, memberitahu lagi bila masakan Kotoha adalah yang terbaik, dibuat dengan rasa yang enak sekali. Natsuki pun hanya bisa diam sembari memegang makanan yang sudah diambilkan. Dan terlihat Sakura sudah makan sampai lahap, sembari mengatakan, "Ah, enak banget. Anjir lah, gara-gara bocil itu gua nggak sempat makan siang, cok." Dan Natsuki yang melihat Sakura makan sendirian. Natsuki lalu mendekat ke Sakura dan duduk di samping Sakura. Sakura sampai kaget. "Hah? Apa?" Natsuki menjawab, "Aku ingin makan di sini." Sakura mengatakan, "Lah, ngapain? Seharusnya lu duduk di sana, Jil." Natsuki sampai marah dok. "Gak peduli. Pokoknya gua makan di sini." Dan anak-anak panti lihat Natsuki seperti itu karena tidak mau makan di meja makan dan lebih memilih di lesehan bareng Sakura. Mereka semua lalu ikut Natsuki saja. Dan pada akhirnya mereka semua makan bersama bareng Sakura. Natsuki yang lihat itu dengan suara lirih, dia lalu kembali mengatakan, "Aku benar-benar minta maaf tentang sebelumnya dan terima kasih telah makan bersamaku." Anak-anak panti lalu tersenyum. Mereka semua lalu kembali melanjutkan makan bersama dengan candaan layaknya kebersamaan. Kotoha dan Umemiya yang melihat itu, Ume mengatakan, "Benar kan Kotoha? Untung saja kita ajak Sakura. Wah, dia nempel terus dengan Sakura tuh. Memangnya Sakura sudah ngelakuin apa ya?" Kotoha pun hanya menjawab iya dan lalu kembali melihat mereka makan bersama. Bahkan Sakura yang ingin mengambil makanan lagi, Natsuki tak memperbolehkan untuk Sakura kembali duduk dan terus berada di samping Natsuki. Dan Kotoha yang melihat itu, Kotoha lalu kembali mengingat saat dulu, saat Tashibana Kotoha umur 13 tahun, saat berada di kota bersama Umemiya. Kotoha terlihat kesal. Umemiya lalu mengatakan, "Haha, ku dengar kamu ketangkap sama para pekerja tiap hari sejak datang ke sini minggu lalu. Tapi sepertinya ini giliranku makan malam jam 6. Apa kamu lupa? Sekarang ayo kita pulang dan makan." Dan saat itu Umemiya sudah kelas 3 SMP. Dan setelah itu Kotoha mengatakan ke Umemiya bila Kotoha kehilangan dompetnya. Ume sampai kaget, menanyakan ciri-cirinya seperti apa. Kotoha memberitahu. Setelah itu Ume lalu membantu mencarinya. Tapi saat itu Umemiya juga mengingatkan Kotoha untuk kembali ke rumah dan makan malam. Umemiya lalu pergi mencari. Tapi setelah Umemiya pergi dari Kotoha, Kotoha masih berdiri di situ dan memegang dompetnya sendiri. Kotoha mengatakan, "Dasar bodoh, setiap satu dari mereka." Sembari Kotoha mengingatkan seseorang yang tidak jelas wajahnya, Kotoha mengatakan lagi, "Ini sangat menjengkelkan. Semua orang harus pergi saja. Seharusnya biarkan aku sendiri. Kalau tidak, semua emosi yang mengedap dan mendidih ini bisa-bisa meledak kemana-mana." Kotoha lalu pergi ke taman, mengatakan, "Aku harus tenang, berhenti berpikir dulu." Dan saat itu Ume kembali menemui Kotoha. "Astaga, aku sudah bilang untuk pulang. Aku tahu kamu khawatir dengan dompetmu. Aku sudah tanya ke semua orang di kota untuk membantu mencarinya. Tapi saat ini aku belum bisa menemukan apapun. Tetapi aku janji aku akan menemukannya untukmu. Jadi tunggu sebentar lagi, oke?" Mendengar itu, Kotoha masih dengan kemarahannya dan lalu memperlihatkan dompetnya ke Umemiya, mengatakan, "Aku tidak kehilangan dompetku. Dari tadi dompetnya ada padaku." Sembari perkataan kasar dari dalam hati Kotoha mengatakan ke Umemiya, "Kau perlu belajar untuk meragukan orang lain sedikit lagi. Kau cuma bikin dirimu kelihatan kayak badik paling norak di kota." Dengan tertawa, Ume menjawab, "Oh, baguslah. Jadi dari tadi kamu yang pegang. Syukurlah." Mendengar itu, Kotoha malah semakin marah dan lalu membanting dompetnya di depan Umemiya.
Kotoha yang mengingat ibunya saat meminta maaf ke Kotoha dan mengatakan bila gagal menjadi ibu yang baik bagi Kotoha. Dari situ, Kotoha lalu mengatakan dengan sangat kencang, kenapa setiap kali mereka bilang, aku akan melakukan semuanya dengan benar lain kali. Padahal mereka tidak benar-benar menepatinya. Kenapa orang bisa jadi teman, padahal aslinya tidak. Terus malah berbicara bohong seperti nggak ada dosa. Dari situ, Kotoha lalu menanyakan ke Umi, kenapa kau tidak marah setelah apa yang kulakukan padamu? Kenapa? 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 Apa yang kau senyum-senyumin? Kenapa kau tidak marah? Dengan kemarahan Kotoha seperti itu, Kotoha sampai heran dengan dirinya. Kenapa Kotoha bisa semarah itu? Namun dengan begitu, Kotoha lalu memukul-mukul kepalanya sendiri dan mengatakan ke Ume, dasar sialan, kau seriusan membuatku muak. Umeme yang kaget melihat itu, Umemiya lalu menghentikan tangan Kotoha yang terus memukul kepalanya itu. Mengatakan, hei, berhenti, udah cukup. Kotoha mengatakan, kenapa? Emangnya aku harus selalu marah terus seperti ini? Umemiya menjawab, oke, aku tahu. Kau marah itu, aku mengerti. Capek tahu kalau kau marah mulu. Gak enak banget kalau terus-terusan kesal kayak gini. Dengan sedikit keras ucapan Ume lalu mengatakan, kalau emang mau marah, ya udah marah aja. Dari situ, Kotoha sedikit tenang. Umemiya dengan senyum lalu kembali mengatakan, dirimu boleh marah sepuasnya, keluarkan saja semuanya. Tapi kau tidak boleh menyakiti dirimu sendiri, oke? Dengan begitu, Kotoha masih sampai heran. Ada apa sih denganmu? Umemiya kembali mengatakan, jika ada sesuatu yang benar-benar membuatmu marah, ya udah marah aja. Gak apa-apa, merasa marah itu wajar. Sembari Umemiya menatap mata Kotoha, mengatakan lagi, capek banget rasanya terus-terusan menolak apa yang sebenarnya kau rasakan. Seperti saat ada sesuatu yang benar-benar mengganggumu, tapi kau bilang pada dirimu bahwa kau tidak boleh marah. Atau ketika kau benar-benar sangat kesepian, tapi kau terus meyakinkan diri sendiri, kau tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi bila kau terus menahan semuanya di dalam, sementara rasa itu makin nyakitin dan menumpuk, perasaan itu pada akhirnya akan menghancurkanmu. Jadi kau boleh menangis, boleh berteriak, keluarkan aja semuanya. Dan aku akan tetap di sini untuk menerima semua yang ingin kau luapkan. Mendengar itu, Kotoha lalu bengong dan terus meyakinkan dirinya, berpikir, mengepalkan tangannya, lalu mengatakan, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Bukan ibuku yang gak pernah menganggap aku penting, atau orang dewasa lainnya yang datang padaku seolah-olah peduli, padahal cuma nyakitin aku. Aku tahu bahwa aku tidak seharusnya merasa seperti ini. Tapi semakin aku memikirkannya, semakin sakit rasanya. Mendengar itu, Umemiya lalu kembali menanyakan, apa kau pernah ingin memaafkan mereka? Mendengar itu, Kotoha kembali sedikit kesal, mengatakan, aku harus? Itu yang selalu semua orang bilang ke aku. Ibumu juga mengalami masa sulit. Dia juga sudah minta maaf. Dia sudah meluangkan waktu untuk mengurusmu. Kau harusnya bersyukur. Maafin aja mereka. Di tempat penitipan anak dan di sekolahan, kami diajarkan bahwa bila ada yang meminta maaf, kita harus jawab tidak apa-apa. Biar semuanya tetap berteman dan semua orang akur. Itulah kenapa aku harus maafkan mereka. Seolah itu lebih baik buat semua orang. Tapi aku tidak bisa. Seberapapun kerasnya aku berusaha, aku tetap tidak bisa melakukannya. Yang lebih parahnya lagi, aku malah jadi gampang marah ke semua hal dan semua orang. Bahkan ke orang yang gak salah apa-apa. Akhir-akhir ini, aku cuma terus-terusan marah. Terus, aku harus gimana? Aku tidak tahu. Aku benci ini. Aku benci semua ini. Dari situ,
Umemnya lalu mengatakan, itu benar-benar sampah. Orang-orang itu gak pantas dapat maaf darimu. Kamu tidak perlu memikirkan. Kamu tidak perlu memaafkan mereka. Kamu tidak seharusnya melakukannya. Umemnya lalu duduk di depan Kotoha dan mengatakan, tapi ayo kita lakukan yang ini saja. Jika memang memaafkan itu membawa kebaikan bagi semua orang. Kalau begitu, orang yang seharusnya dirimu maafkan adalah dirimu sendiri. Mendengar itu, Kotoha yang seperti air mendidih, air itu lalu kembali tenang, menanyakan, apakah itu benar kalau aku tidak bisa maafkan mereka? Atau bahkan aku nggak pernah bisa? Apakah itu benar-benar sesuatu yang boleh aku lakukan? Umemnya lalu menjawab, oke lah, aku mengizinkannya. Dari situ, Kotoha kembali menangis dengan sangat kencang dan duduk menangis di pangkuan Umemnya. Setelah Kotoha mengingat itu dan masih melihat Sakura, Kotoha lalu mengingat saat-saat bersama Sakura dan mengatakan dalam hatinya, Sakura, memang tepat bagimu untuk memilih Furin. Dan itu juga berlaku untukku. Dan aku sangat bahagia aku datang ke kota ini. Dan bahkan sekarang aku juga sangat bahagia bahwa kau, Sakura, datang ke kota kami. Wah, ada apa ini, Bri? Kotoha semakin suka aja dengan Sakura. Setelah Sakura selesai makan bersama bareng anak-anak panti, Sakura lalu akan pulang. Akan tetapi, anak-anak panti melarang Sakura untuk pulang. Tidak, jangan pergi Sakura. Kami masih mau main. Sakura pun hanya bisa nyengir saja. Yuki lalu melerai anak-anak, mengatakan bila Sakura harus pulang saat itu. Dan anak-anak juga sudah waktunya untuk mandi. Kotoha yang melihat itu mengatakan ke Ume, mereka benar-benar suka dengan Sakura. Ume lalu mengatakan ke anak-anak bila mereka nanti bisa main bersama-sama lagi. Setelah beberapa saat, mereka lalu berpamitan untuk pulang di depan pintu. Dan Umemiya juga akan mengantarkan Kotoha pulang. Kotoha mengatakan bila tadi itu menyenangkan. Yuki menjawab, terima kasih sudah membantu. Kakak-kakak panti juga mengatakan, sampai jumpa. Nasi omeletnya tadi juga enak banget. Terima kasih untuk semuanya hari ini. Dan tak lupa juga, Natsuki dengan terbata-bata mengatakan ke Sakura, kamu? Sakura maksudnya, lain kali makan bareng aku lagi ya. Sakura menjawab, tentu. Mendengar itu, mereka semua pada tersenyum. Mereka pun lalu berjalan pulang. Natsuki yang masih melihat Sakura berjalan pulang, Yuki lalu memegang Natsuki dan mengatakan, senang banget ya, Sakura ada di kota ini. Kalau kamu tetap di sini, kamu bisa ketemu dia lagi nanti. Dan di saat perjalanan pulang, Kotoha yang mengatakan tidak menyangka Natsuki ternyata seceria itu. Ume membalas bila bagian kiri dari Natsuki itu mirip dengan Kotoha. Kotoha yang malu masih mengatakan, tapi itu menunjukkan betapa pentingnya punya seseorang yang bisa diandalkan dan membuat merasa aman. Dan itu sama seperti yang Umemiya lakukan terhadap Kotoha. Waktu Kotoha pertama kali datang ke kota, Sakura pun merespon, hah? Iyakah? Ume yang mendengar itu sampai terharu, menanyakan ke Kotoha, kau beneran mikir gitu tentang aku? Umemiya lalu akan memeluk Kotoha sembari mengatakan, aku senang banget kamu membuatku bahagia. Kotoha pun menahannya. Sakura yang melihat mereka seperti itu lalu mengatakan, dia sebegitu pentingnya buatmu ya? Tapi bentar, bukankah kamu membenci Umemiya? Mendengar ucapan Sakura seperti itu, mereka berdua sampai kaget. Hah? Sakura masih menjelaskan, maksudku kamu selalu dingin setiap kali ngomong sama Ume. Kotoha sampai bingung untuk menjelaskan ke Sakura.
Tapi karena sudah terlanjur, Kotoha lalu mengatakan, itu karena suasananya jadi canggung tiap ketemu dengan dia. Mengerti? Siapa yang gak kesal coba kalau ada orang terus-terusan masuk ke ruang pribadi? Tapi bukan berarti aku benci dia. Ume yang mendengar itu menjadi sedih dong. Kotoha lalu memanggil-manggil Ume sembari menepuk-nepuk Ume. Ume pun lalu kembali akan memeluk Kotoha, mengatakan, syukurlah Kotoha. Kotoha yang tidak mau dipeluk mengatakan, kamu dengar gak sih? Aku benci kalau kamu terus bertingkah kayak gini. Sakura yang melihat mereka berantem. Sakura lalu membayangkan yang sudah-sudah sembari mengatakan, begitu ya. Jadi ternyata bukan cuma aku. Kotoha juga sudah mengalami banyak hal. Kurasa kita sama-sama beruntung. Kotoha yang mendengar ucapan Sakura sampai berhenti berantem mengatakan, iya sih, kita emang lagi beruntung. Sakura membalas, weh udah cukup, berantem lagi sana. Tapi seketika Kotoha jadi bengong karena teringat itu pertama kalinya Sakura memanggil Kotoha dengan sebutan nama. Umemiya juga mengatakan bila Umi juga baru dengar itu. Sakura masih ngeyel mengatakan bila Sakura pernah menyebut nama Kotoha. Sakura lalu mengingat-ingat, tapi setelah diingat-ingat, Sakura belum pernah mengatakan. Karena malu, Sakura lalu bergegas berjalan, mengatakan, udah, ayo jalan aja. Kotoha pun masih mengatakan, tuh kan, kok emang gak pernah panggil namaku sebelumnya? Setelah beberapa saat, mereka bertiga sudah sampai di kafe Potos. Dan Sakura ngebantuin nyuci piring. Tapi Sakura masih bertanya-tanya, kenapa juga Sakura harus bantu nyuci piring? Kotoha menjawab, bila dikerjain rame-rame pasti akan cepat selesai. Dan lagian Sakura juga sudah makan bagiannya. Sakura menjawab, hah? Itu kan bayaran untuk ngebantuin. Kotoha menjawab, ya, tapi kamu makan lebih banyak dari yang aku tawarkan. Sakura dikibulin terus ya. Wait, tapi tunggu dulu. Masih kosong ini, Bri. Gak ada niatan untuk nyawer kah? Lanjut. Setelah selesai mencuci piring, Kotoha membuatkan teh untuk Sakura dan Umemiya. Nih, makasih udah bantuin. Sakura menanyakan, apa ini? Kotoha menjawab, ini teh herbal. Udah larut malam, gak boleh kopi buat dirimu. Sakura lalu mencoba teh itu saja. Setelah mencobanya, lalu mengatakan, aku sih gak cocok sama beginian. Mereka berdua menjawab, serius? Tapi lama-lama juga terbiasa kok. Setelah itu, Umemiya mengatakan, Sakura, kau yang paling berjasa hari ini. Aku juga harus mengucapkan terima kasih yang sebenarnya. Jadi, terima kasih Sakura. Sakura sampai heran. Apa-apaan ini? Kotoha menjawab, faktanya begitu. Sakura menjawab, tapi kenapa sih? Kalian itu aneh banget. Dan kini giliran Kotoha menanyakan ke Sakura. Sakura, apa kau ingat? Ketika pertama kali kau datang ke kafe. Semua yang Sakura ucapkan jelas-jelas menolak orang lain. Kelihatannya benar-benar sudah memutuskan untuk hidup sendirian. Jujur saja, aku khawatir padamu. Aku berpikir apakah orang ini akan baik-baik saja. Tapi aku yakin kau sudah memikir banyak hal dan sering juga bingung harus ngapain. Tapi kau berhasil melawan keraguanmu. Dan sekarang kau adalah bagian yang tak tergantikan dari kota kami. Sebagai bagian kota ini, dan ini datang dariku secara pribadi. Aku benar-benar ingin mengatakan aku menghargaimu dan aku juga bersyukur. Itulah kenapa aku benar-benar senang karena kau adalah seseorang yang bisa diandalkan oleh Natsuki dan membuatnya merasa aman. Jadi terima kasih ya. Sakura pun sampai heran mengatakan, kenapa kau tiba-tiba jujur banget sih? Aku jadi merinding. Kotoha masih melanjutkan ucapannya. Waktu dulu saat kau bilang bila kau tidak pernah sampai ke puncak itu, aku tarik semuanya kembali dan aku benar-benar minta maaf. Sakura lalu menjawab, terserah deh. Bukan berarti aku marah atau gimana ya.
Kotoha masih menanyakan apakah itu masih menjadi tujuan Sakura. Sakura menjawab, ya iyalah. Umemnya juga mengatakan makin gak sabar ngelihat hasilnya. Dan dari situ Kotoha menanyakan apakah Sakura sudah berteman dengan semua orang di Furin. Mendengar pertanyaan itu, Sakura pun sampai kaget, bahkan sampai kesasar. Umemiya lalu mengambilkan sapu tangan untuk Sakura. Sakura mengatakan, semua orang, buset, banyak banget itu. Kotoha lalu menerangkan, menjadi terbaik di sekolahan, semua orang harus mengakuimu sebagai pemimpin mereka dan sudah seharusnya berteman dengan mereka semua. Umemiya lalu memberikan sapu tangan untuk Sakura membersihkan mukanya. Umemiya lalu mengatakan, tapi kau cukup terkenal loh, anak-anak kelas 1 itu sering banget ngomonginmu. Subagino, Momoshi, Mizuki, mereka semua bilang. Mereka sering bilang mereka sering mendengar nama Sakura dari teman satu tim mereka. Tapi itu wajar saja mengingat betapa mencoloknya dirimu. Kotoha lalu mengatakan, wow, kau sangat populer ya. Akan sangat sia-sia jika kau tidak mengatasi rasa malumu itu. Dan itu juga baik. Menyenangkan rasanya punya begitu banyak hal dalam daftar yang harus dilakukan. Pertama-tama, Sakura, kenapa kau tak mencoba untuk berteman dengan semua orang kelas 1? Mendengar ucapan Kotoha, Umemiya juga setuju bila itu ide bagus. Dan Umemiya juga harus menyusun pertemuan berikutnya. Dan Umemiya juga mengatakan, berbicara tentang kelas 1, Momijikawa, dia akan kembali. Mendengar itu, Kotoha sampai kaget. Apa? Momijikawa? Dan Sakura sampai bertanya-tanya, Momijikawa? Siapa tuh? Wah, bakal seperti apa ya, Bre? Lanjut nanti ya. Terima kasih. Bila mau share, link ada di deskripsi ya.